Halo, namaku Dirga Muhammad Satria, salam kenal teman semua. Hari ini aku akan bercerita tentang metode penelitian bisnis dalam bentuk storytelling. Metode penelitian, ada cara untuk setiap tujuan. Kualitatif penuh cerita, kuantitatif angka bicara. Dengan analisis jawaban nyata. Mulai dari masalah, lalu buat tujuan, hipotesis hadir di antara pertanyaan. Pilih metode, desain disiapkan, data dikumpulkan, analisis dijalankan. Ada survei, wawancara, observasi, data primer dan sekunder, semua kombinasi statistik bicara dalam angka-angka, dan hasil laporan, bisnis jadi cemerlang. Pada malam itu di sebuah kafe yang sedang hits di kalangan anak muda Pontianak, 5 mahasiswa dari kelas F1 berkumpul. Mereka adalah Desi, Novita, Suci, Dirga, Aji, dan Maria. Tempat ini selalu ramai oleh musik ceria. Kali ini diiringi lagu Kopi Dangdut yang membuat suasana semakin santai. Namun, meskipun suasananya santai, diskusi mereka sangat serius. Topiknya adalah tentang judul penelitian yang akan mereka susun bersama. Malam itu di kafe suka ngumpul. Anak muda kumpul di meja bundar. Desi, Novita, Suci, Dirga hadir. Aji dan Maria sangat semangat berkobar. Diskusi mereka seru tapi santai. Diiringi lagu Kopi Dangdut yang meriah. Judul penelitian jadi topik utama. Serius namun tetap ceria bersama. Hei penelitian, cari judul yang penuh makna. Bisnis jadi tema, ayo pikirkan lagi. Analisis, wawancara, dan jangan ragu-ragu. Mari bersama susun penelitian seru. Bagaimana kalau kita bahas UKM? Dan kata Desi sambil senyum tersipu. Novita setuju, itu ide cemerlang. Lalu Suci tambahkan, oh ini bagus pakai survei ya. Data konkret bikin hasil terpercaya. Dirga dan Aji catat semua ide. Maria pun beri saran dengan pede. Judul penelitian kita harus spesifik. Desi membuka pembicaraan sambil menyesap cappuccino-nya. Aku kepikiran judul tentang penelitian tentang brand image. Kita fokus ke Honda. Bagaimana kalau pengaruh brand image terhadap keputusan konsumen membeli sepeda motor Honda di Pontianak? Dan Suci langsung menyambut, setuju, tapi kita harus pikirkan latar belakangnya jelas. Kayak kenapa brand image itu penting dalam keputusan pembelian. Mungkin kita bisa cari data penjualan Honda di Pontianak untuk memperkuatnya. Maria sambil menggoyangkan kepala mengikuti lagu Goyang Dumbang yang sedang diputar. Kita juga harus masuk brand image Honda, idenya oke. Pengaruh besar keputusan pembeli. Data di Pontianak ayo kita cari. Suci menimpal setuju. Mari bergoyang ikut irama. Kita harus lihat pasar. Banyak merek lain Honda bersaing. Faktor brand image jadi pembeda penting. Dirga dan Aji catat semua poin. Kita buat kerangka dan tim makin solid. Nanti ada survei untuk konsumen Honda. Biar hasilnya valid, datanya lengkap semua. Diskusi berakhir dan judul pun dipilih.
Honda brand image konsumen Pontianak. Ayo kita kerja, semangat tak beranjak. Dan dari latar belakang masalah kita jabarkan semua itu. Dan jangan lupa pakai data biar makin kuat. Kajian pustaka, semangat bersama, semua ceria. Diskusi selesai, masuk bab 2, kajian pustaka. Buku dan jurnal jadi andalan. Ayo cari teori. Dan jangan lupa perbandingan. Studi sebelumnya digabungkan. Di sini teori dan data itu jadi bukti. Latar tuh di sini, dasar kuat. Sakitnya tuh di sini kalau data gak saling isi. Metodologi yang terstruktur. Metodologi pakai pendekatan kuantitatif dengan survei. Itu akan membuat analisis datanya pakai regenerasi linear sederhana. Lalu kita akan masuk ke jadwal penelitian dan penyusunan laporan. Setelah menyelesaikan pembahasan metodologi, mereka mulai menyusul jadwal. Novita mengambil ahli penyusunan proposal di bulan pertama, pengumpulan data di bulan kedua, dan analisis di bulan ketiga. Dan penyusunan laporan di bulan keempat, simple dan terarah. Lalu pada saat itu si Aji bilang, aku bikin tabelnya ya, dan penutup dengan musik dan canda. Malam semakin larut, tapi diskusi mereka berjalan dengan lancar. Saat lagu Aku Cinta Kamu mulai diputar, Desi berkata, malam ini produktif banget. Aku rasa judul sama struktur proposal kita udah hampir beres. Maria mengangkat gelasnya. Cheers buat kita semua. Calon peneliti hebat. Mereka tertawa bersama sambil menikmati suasana kafe yang semakin ramai. Di tengah kehangatan malam itu, semangat dan persahabatan mereka terasa kental. Sebuah kombinasi lagu menjadi kunci keberhasilan diskusi mereka. Lalu berikutnya kita masuk ke sesi diskusi tambahan dan pembagian tugas. Setelah sorak-sorak kecil mereda, Novita kembali membawa diskusi ke topik yang lebih serius. Oke, semua ini sudah bagus banget. Tapi sebelum kita pulang, kita harus bagi tugas ya. Supaya nanti waktu kita kumpul lagi, kita tinggal menyusun laporan awal. Maria yang kini sibuk menggambar sketsa kerangka konseptual di buku catatannya berkata, aku bisa pegang bagian bab 2 kajian pustaka. Soalnya aku sudah ada referensi beberapa jurnal yang bisa kita pakai. Aku juga bisa bikin diagram hubungan antar variabel. Desi mengangguk dan setuju. Bagus, aku sama Suci garap bab 1, pendahuluan. Kita kumpulkan data terkait penjual Honda di Pontianak sama persaingannya. Aku juga mau cari informasi tambahan tentang brand image. Dirga menimpali, kalau gitu aku fokus ke bab 3, metode penelitian. Aku susun langkah-langkah desain penelitian kita, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis regresi linearnya, sambil menyantap kentang goreng terakhir di meja. Aji berkata, aku bisa bantu Dirga di bagian metodologi, dan aku bisa urus pembagian sampel dan teknik analisis data. Aku bantu Desi cari data lapangan juga, ujar Suci mencatat sesuatu di ponselnya. Malam makin larut, diskusi makin serius. Novita bilang, ayo tugas kita harus jelas. Semua mengangguk dan semangat tetap menyala. Langkah ke depan, mari kerjasama. Maria bilang, bab 2 aku pegang. Kajian pustaka, referensi sudah terang. Diagram variabel, aku coba buat. Hubungan konsep jadi makin kuat. Hey, ayo bagi tugas. Supaya rencana kita lancar dan tuntas. Semua saling bantu dan tim ini pasti maju. Lalu setelah itu,
lanjut ke ide kreatif dan penegasan peran. Maria pada saat malam itu Maria tiba-tiba mendapat ide. Gimana kalau kita kasih sentuhan kreatif di proposal kita? Misalnya, tambahin grafik menarik atau desain sampul kelihatan profesional. Lalu Suci setuju. Bagus tuh. Aku bisa desain sampulnya. Aku ada aplikasi buat bikin desain. Sederhana tapi estetik. Lalu Dirga menyisipkan, tapi kita harus tetap fokus ke konten ya. Visual bagus itu penting. Tapi inti dari proposal kita adalah pembahasan teoritis dan data analisis. Setuju Dirga, kata Desi sambil tersenyum. Intinya semua ini harus selesai tepat waktu. Kita nggak boleh menunda-nunda pekerjaan. Ketika diskusi mulai mereda, lagu Goyang Dumang pun kembali diputar oleh pelayan kafe yang tampaknya menyukai suasana riuh pada malam itu. Semua langsung ikut bergoyang kecil di tempat duduk sambil tertawa. Kayaknya kafe ini tahu banget ya cara nyemangatin kita, kata Maria sambil mengetuk-ngetuk jarinya ke meja dan mengikuti irama lagu. Desi yang sempat berdiri untuk meluruskan punggung berkata, "Oke, kalau gitu kesimpulan malam ini adalah judul penelitian kita sudah fix, kerangka proposal sudah mulai terbentuk, dan tugas masing-masing sudah jelas. Sekarang tinggal kita eksekusi." Ayo eksekusi, langkah-langkah kita terisi. Hei semangat malam ini, proposal siap. Hei, tugas sudah terbagi, semua fokus dan tanggung jawab sendiri. Ayo bersama kita jadi bukti. Dan setelah itu adalah langkah awal yang solid. Sebelum mereka meninggalkan kafe, mereka menyempatkan foto bersama untuk mendokumentasikan malam penuh diskusi itu. Foto itu diberi caption oleh Maria di grup WhatsApp mereka. Malam produktif kelas F1. Judul penelitian, Don't Next Kerja Keras. Saat mereka berjalan keluar kafe, Dirga menatap ke arah langit dan berkata, "Kalian sadar gak sih? Kalau kita serius, ini bisa jadi penelitian yang berguna banget. Gak cuma buat nilai, tapi juga buat perusahaan kayak Honda." "Betul," jawab Aji sambil tersenyum. Dan malam ini adalah awal dari semuanya. Mereka pun bubar dan kembali ke rutinitas masing-masing dengan semangat baru, diiringi musik dangdut yang terus mengalun dari dalam kafe. Mereka yakin bahwa proposal penelitian mereka tidak hanya akan selesai dalam tepat waktu, tetapi juga menjadi karya terbaik yang mereka pernah hasilkan bersama. Hai teman-teman, dengarlah cerita. Semoga semua bawa manfaat bagi kita. Hai teman-teman, saya sudah bercerita tentang diskusi dan penelitian bersama. Semoga cerita ini menginspirasi. Dan pastinya terima kasih untuk Pak Adi tercinta atas bimbingannya. Saya sangat bangga. Semoga usaha ini berbuah hasil nyata. Nilai terbaik jadi hadiah istimewa. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengar cerita sederhana. Doa saya, kita semua terus maju dan bersama melangkah menuju mimpi yang satu. Terima kasih Pak Adi tercinta atas bimbingannya. Saya sangat bangga dan semoga usaha ini berbuah hasil nyata dan nilai terbaik jadi hadiah istimewa. Mari kita semua terus berkarya dengan harapan dan semangat di dada. Terima kasih dan sampai jumpa.